Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan buka firman Allah dari Lukas pasal 17. Lukas 17, kita baca firman Tuhan dari ayat 11 sampai ayat 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membantu menolong membacakan firman Tuhan ini. Ke-10 orang besar dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa ini tadi Buana mengungkapkan juga bahwa nanti ada PBI tersebut di gereja akan ada lomba. Apa lombanya itu? Lombanya apa? Tadi ketika saya keluar mengambilkan kacamata UST kembali pulang, saya datang ke gereja di bawah, yaitu gurunya Ibu Nina dan Tika itu melatih muridnya untuk menghadapi lomba, dengan yaitu mencatat tembok yang ada kelerengnya. Itu kan dipakai lomba 17 juga ya. Mencatat tembok dan dikasih lereng untuk berjalan, dilatih supaya tidak mudah jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam memeriahkan hari kemerdekaan RI yang ke-79 di tingkat RT, desa, kecamatan, setiap organisasi, lembaga, dan lainnya, mereka memeriahkan dengan mengadakan lomba, yaitu dengan bentuk, dengan atraksi yang berbeda-beda. Pada minggu yang lalu yaitu Ketaron, barat jalan, barat Duko, yaitu Duko itu di saluran itu memancing ikan. Nggak tahu siapa yang membawa pulang rak piring, saya nggak tahu siapa yang membawa pulang sepeda gunung dan lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bermacam-macam hadiah yang disediakan, bermacam-macam hadiah. Ada yang ember dari pan, yaitu amonium, ada yang ember dari plastik, ada yang gelas, ada yang besar, di sana ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, ada sepeda gunung dan lain sebagainya. Yang ketika yaitu presiden kita pidato di sana,
yaitu pidato kenegaraan mengungkapkan siapa yang dapat menyebutkan yaitu Pancasila dengan urut, silakan angkat tangan. Tapi nggak ada yang angkat tangan. Kemudian setelah itu ada yang angkat tangan beberapa orang, kamu maju. Yaitu seorang yaitu perempuan yang memakai seragam yaitu seperti bangsa itu, ya, dia mengungkapkan dengan jelas, dengan lantang, bagus, mau hadiah enggak? Mau Pak, bawa pulang sepeda gunung itu. Saya yakin dan percaya bahwa sepeda itu sepeda bukan hanya sepeda murah-murahan, ya, karena ada sepeda gunung yang dapat ditumpaki dan dapat dipakai untuk membeli mobil. Itu cuma sepeda gunung, tetapi harganya senilai mobil ada. Luar biasa kan ya? Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menang lomba, termasuk nanti sore akan membawa dia. Tidak tahu mungkin akan membawa dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pemain, setiap orang yang mengikuti lomba pasti merindukan untuk mendapatkan hadiah, merindukan untuk menang sehingga membawa pulang hadiah, apapun hadiah itu. Ketika saya bersama istri mengikuti yaitu gerak jalan PGRI di Boyolali maupun Mamutan, yaitu itu apa, gerak jalan kecamatan, kita berdoanya minta yang hadiah utama saja Bu. Ternyata nggak mendapat apa-apa. Tetapi itulah keadilan Tuhan. Siapa yang Tuhan kehendaki untuk mendapat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun demikian juga tetap senang rasanya kita ikut memeriahkan akan 17-an itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan berkat kemenangan iman yang teruji. Berkat kemenangan iman yang teruji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem bersama murid-murid, dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia masuk ke sebuah desa, di sanalah ada 10 orang kusta yang melihat Yesus, melihat rombongan Yesus, kemudian memanggil-manggil dengan ungkapan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berdiri dari kejauhan, berteriak meminta belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan pun melihat. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Bapak Ibu Saudara, jikalau para penderita kusta ini berada di pengasingan, dikucilkan dari lingkungan ramai, dikucilkan dari keluarga, itu atas petunjuk imam, kamu harus pergi ke sana, tempat yang tidak ada keramaian orang lain. Kenapa harus dikucilkan di sana, harus diasingkan di sana? Karena orang yang kena kusta itu, wah, itu menjijikkan. Saya nggak tahu seperti apa orang kena kusta itu, belum tahu saya, tetapi di sana dianggap itu najis. Bahkan ada mengatakan itu menular. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya berada di Ketaon, dulu Ketaon pernah ada seorang bapak yang kena kusta, jari-jari kakinya sudah tidak ada. Memang sekarang sudah meninggal, tetapi kemudian orang itu bisa tersembuhkan, tidak tahu bagaimana bisa sembuh. Orang kusta itu biasanya yaitu dari setiap sendi-sendi tulang itu, yaitu diawali dari jari kaki, kemudian jari tangan,
Kalau tidak tertolong, ya bisa meninggal kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika 10 orang Kosta itu berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, maka Tuhan pun menjawab, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini adalah suatu tantangan, Bapak Ibu Saudara. Suatu tantangan. Tantangan yang bagaimana, Pak? Karena para penderita Kosta ini berada di pengasingan itu oleh karena perintah imam. Sedangkan ketika Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam, mereka masih kondisi Kosta, belum sembuh. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menyebut Yesus Guru. Tentu mereka orang-orang yang sudah tahu siapakah Yesus. Musisat yang dijadikan, yang diadakan oleh Tuhan, tentu mereka tahu. Sebab mereka juga orang-orang Israel, umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka yang dilakukan oleh mereka ketika Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam, mereka pun bergegas pergi. Mereka memang pergi jauh dari Tuhan, dari Yesus, karena kalau ada orang yang mendekat dia, mereka berseru najis, najis. Maka orang yang mendekat pun tidak jadi, karena tahu, oh itu kena Kosta. Dan dari jauh mereka meninggalkan Tuhan untuk bertemu kepada imam-imam. Nah, ini suatu tantangan Bapak Saudara untuk iman mereka. Masih dalam kondisi sakit, belum tahir, belum sembuh, tetapi harus datang kepada para imam. Dia tidak punya perasaan takut nanti dimarahi, mungkin dilempari batu, tetapi dengan iman mereka meninggalkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan untuk datang kepada imam-imam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana seandainya kata kita? Seandainya kata kita, itu kita dalam kondisi sakit, itu. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada kita, kita tahu Yesus itu, apa yang kita perbuat? Seandainya kata posisi orang 10 orang Kosta ini ada pada posisi kita, atau posisi kita ada pada. Wah, Pak, saya akan pergi karena Tuhan yang memerintahkan. Tuhan berhadapan muka dengan kita. Kita pergilah karena Tuhan kita tahu. Di Yeremia 29 ayat yang sudah diungkapkan, aku mengetahui rancangan-rancanganku yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberi pengharapan di kehidupan masa akan datang bagi kamu. Nah, Bapak Saudara, ini firman Tuhan. Berhadapan muka dengan Tuhan. Bagaimana seandainya kata tidak berhadapan muka, tetapi firman Tuhan mengatakan seperti itu. Pergi tidak kita. Sedangkan Tuhan Yesus ketika bangkit dari kuburnya berbicara kepada Thomas, engkau menjadi percaya kepadaku karena engkau telah melihat. Tetapi berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Berarti berkat-berkat
yang dapat melihat tatap muka secara langsung dengan Tuhan dan yang tidak, tetapi mengimani firman Tuhan, mukjizat terjadi. Amin ya saudara? Pasti itu. Kalau kita mengimani firman Tuhan itu, pasti terjadilah suatu mukjizat. Mengapa? Karena Tuhan setelah bersabda, Thomas, engkau melihat aku sehingga engkau percaya. Tetapi berbahagialah yang tidak melihat, yang tidak dapat tatap muka, namun ia percaya. Jadi kebahagiaannya sama dengan yang tatap muka. Ya, seluruh orang Kosta tadi memang bertatap muka dengan Tuhan. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Ini luar biasa. Tuhan tidak menyebutkan, ya kamu sembuh sekarang kamu kembali kepada para imam, laporan di sana enggak. Tetapi masih dalam kondisi sakit, Tuhan bersabda, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Maka di tengah perjalanan untuk menuju para imam, yang terjadi apa? Mereka semuanya menjadi tahir. Loh, dan kok rasanya enak? Kok nggak ada sakit? Kok nggak ada perih? Nggak ada macam-macam? Tetapi nyaman. Loh, kamu sembuh, loh, kamu juga sembuh. Loh, kita sembuh. Sudah sembuh. Yang satu kembali kepada Tuhan telah menjadi sembuh. Yang 9 tidak kembali. Mengapa mereka kembali? Nah, di dalam firman Tuhan diungkapkan yang demikian. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kembali datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, mengucap terima kasih kepada Dia, kepada Yesus. Dia datang kembali, tidak terus kepada para imam yang diperintahkan Tuhan tadi, tetapi kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Namun yang 9 tidak. Yang satu yang kembali kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengucap terima kasih dan tersungkur di hadapan Tuhan adalah disebutkan orang Samaria, yaitu orang asing. Disebut orang asing di mana? Orang di luar Israel. Orang di luar Israel tidak termasuk golongan umat pilihan Tuhan. Mereka orang-orang Samaria adalah orang-orang penyembah berhala, mengikuti nenek moyang mereka. Walaupun juga ada yang percaya Yesus. Suatu contoh tadi mereka menyebut Yesus guru juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun dengan imannya orang Samaria kepada Kristus, maka tergolong jugalah secara rohani dia adalah warga Israel secara rohani, termasuk umat pilihan Tuhan. Seperti diungkapkan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-12. Tanpa Kristus kamu tidak termasuk keluarga Israel. Tetapi dengan Kristus, dengan percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka masuklah menjadi warga Israel secara rohani dan hati, termasuk umat yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan 10 orang peserta. Iman dia teruji
karena dia pergi meninggalkan Yesus masih dalam keadaan sakit kusta. Dia tetap pergi, dan dengan kepergian itulah menunjukkan imannya telah menang, dan kemenangan iman inilah maka mereka pun menjadi sembuh. Setelah mereka disembuhkan, maka apa yang terjadi? Mereka mengucap syukur. Seringkah Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengajari anak cucu, ya ucapkan terima kasih kepada Mbak, kepada Mas, kepada siapa yang memberi sesuatu? Tentu pernah. Saya sering juga kepada cucu saya, Anda ya. Ya Pak, bilang apa? Terima kasih Kak, terima kasih Kak. Dengan temannya, ya terima kasih. Itu memang harus. Tetapi selain mengajar, kayak bilang apa? Tetapi harus juga memberi teladan. Memberi teladan, ucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah menolong siapapun dia, entah itu orang dalam rumah tangga atau orang lain. Ucapkan terima kasih. Terima kasih telah ditolong, terima kasih telah diberi sesuatu. Nah, di sini yaitu orang Samaria itu tadi datang kepada Yesus berterima kasih, tersungkur di depan Tuhan. Tersungkur di depan Tuhan. Mengapa? Karena tergolong juga umat pilihan Tuhan karena telah menerima Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, terus yang ketiga saudara diungkapkan di dalam firman-Nya di sini. Ayat yang ke-18. Maaf, ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya telah menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini iman adalah menentukan bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Punya iman enggak? Punya iman enggak? Di dalam Lukas Tuhan ketika orang berdoa gitu. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada orang itu, kalau Tuhan datang ke dalam dunia menemui imannya enggak? Menemui iman enggak? Tetapi kalau menemui iman, tetapi imannya itu enggak hidup, ya enggak akan menyelamatkan. Mereka terselamatkan karena imannya hidup, disertai dengan tindakan, disertai dengan tindakan yang nyata, dengan melakukan apa yang Tuhan perkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka disinilah di dalam firman Tuhan, Tuhan mengungkapkannya di dalam ayat yang ke-8 pasal 18 ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Diberi sesuatu. Saya ingat saudara, ya, saya pernah memberi kesaksian sedikit kepada Bapak Saudara. Ada seseorang yang butuh pekerjaan. Dia minta untuk didukung dalam doa, baik di dalam PA, baik di dalam doa dapur, baik di dalam doa salat. Kemudian didukung dalam doa, Akhirnya dia pun mendapatkan pekerjaan sebagai mandor bangunan SD Pras. Keluarga saya diangkat menjadi mandor yang luar biasa. Bukan hanya tenaga kerja, karyawan, kuli panggul, udah enggak, tetapi jadikan mandornya. Tetapi apa?
Seperti firman Tuhan ini, setelah dia mendapatkan pekerjaan, tidak beribadah lagi. Loyo kan imannya, sungguh-sungguh tidak beribadah lagi. Beberapa pembayaran untuk karyawan diberi, akhirnya macet. Uangnya dia nggak menerima, nggak bisa membayar tenaga kerjanya karena dikuasai pelaksananya. Dia kuasai di sana. Ya, akhirnya apa? Berhenti kan dari pekerjaannya, pekerjaannya dibayar. Nah, kemudian dia datang lagi ke gereja sampai meninggal dunia. Puji Tuhan, akhirnya pun bertobat, datang kembali ke gereja, percaya Yesus sampai meninggal dunia. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya dia semakin kental, tahu posisi kehidupan sebagai orang Kristen. Bahkan di sana ya kontraktornya itu juga orang yang percaya Tuhan. Ya otomatis memberi kesempatan beribadah kan, tetapi justru malah tidak. Yang jadi itu cari untung tetapi buntung, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, tetapi nggak ada bayaran. Di dalam firman Tuhan di sini diuraikan harus ada iman. Nah, iman itulah yang menyelamatkan, tetapi iman itu harus disertai dengan tindakan. Ada doa, ada usaha. Ada doa, ada usaha. Ada iman, ada perbuatan. 10 orang Kostatabur percaya, kemudian pergi menemui para imam dalam perjalanan sudah sembuh, bersyukur kepada Allah, memuliakan Allah. Iman telah menyelamatkan engkau. Dan orang Samaria adalah tergolong juga, yaitu umat Allah. Karena percaya Yesus, terhitung juga dia anak Allah di dalam Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang menerima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa yang percaya Yesus anak tunggal Allah tidak akan binasa, melainkan hidup kekal ini. Jadi satu orang Samaria yang percaya Yesus dan disembuhkan dari kostanya, tetapi jiwanya juga terselamatkan. Jiwanya juga terselamatkan karena apa? Memiliki iman dan ketaatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka dari itu di dalam kehidupan kita, mari kita teladani untuk orang Samaria ini. Bagaimanakah dia mengasihi Tuhan dan bagaimanakah menjalankan akan perintah Allah, sehingga dengan perintah Allah yang dijalankan dia pun merasakan dampak yang positif di dalam kehidupannya. Boleh kembali kumpul dengan keluarganya, dengan lingkungan masyarakatnya, boleh kembali berkarya seperti biasanya. Kemudian dia dikuduskan dari kenajisan kosta, sehingga boleh bergaul bergumul seperti layaknya orang yang biasa dan memuliakan Allah dalam hidupnya. Maka otomatis orang yang seperti inilah di dalam kehidupannya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Iman dan ketaatan di dalam Tuhan, dia memperoleh, merasakan mukjizat yang terjadi, yang dialami dalam hidupnya. Demikian mukjizat Allah tidak berhenti pada masa itu, tetapi masa masih bisa terjadi pada masa sekarang dan masa-masa yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.
bersama-sama berdiri kita pujikan nama Tuhan sebab Dia hidup. Biarlah firman-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Secara lahiriah kami bukan warga Israel, tetapi secara rohani kami adalah warga Israel, hidup sebagai umat Allah, hidup sebagai anak-anak Allah, hidup yang berhak untuk mendengar, menerima, menikmati janji-janji Allah yang Allah berikan kepada Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan.
Jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang percaya dan taat kepada Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami rindu hidup ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menjadi berkat bagi yang lain, baik di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan masyarakat, di tempat berkarya, tempat menuntut ilmu, bahkan dimanapun kami berada. Kami menyadari orang-orang yang lemah Tuhan, namun kami percaya kerinduan kami untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, untuk utus Roh-Mu, untuk menyertai kami, untuk memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Jadikan kami Bapa alat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali pulang untuk meninggalkan tempat ini, baik yang dekat maupun jauh. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Engkau menyertai bahkan menuntun kami ke tempat tujuan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke tempat Bapak Ibu Saudara. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari saudara diberkati oleh Allah di dalam usaha, wirausaha, pertanian, peternakan, pendidikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, rumah tangga saudara dengan damai sejahtera Allah Bapa. Karena kita berdoa, karena kita memohon, karena kita meminta hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan